akurat dan desain yang menarik. Jadi data akurat dan desain yang menarik itu ibaratnya satu keping mata uang yang tidak boleh tidak ada satu sisi lain. Jadi harus ada dua-duanya. Selain menarik, juga informasinya tepat guna. Menurut pandangan kalian semua, infografik itu apa? Media informasi, gitu. Oke, yang kedua, sebutkan ciri-ciri infografik. Ciri-ciri infografik itu gimana? Ini nggak harus buka buku dulu. Pemahaman awal kalian aja tentang infografik itu bagaimana sih? Mengandung poin penting. Kemudian apa lagi? Ya. Dan yang ketiga, apa saja perbedaan infografik dengan posternya? Di kelas 11 bersama Budia, teman-teman pernah mempelajari poster, betul apa tidak? Menurut Latif ada dua contoh infografik, teman-teman. Silakan perhatikan. Yang pertama, kalian bisa nilai ini infografik yang baik atau tidak. Membuat konten menarik seperti ini. Nah, poin 1, membahas topik unik, visual berkualitas. Coba sampaikan pandangan teman-teman tentang video, tentang infografik ini. Menurut kalian ini termasuk infografik yang baik apa tidak? Baik. Kenapa baik? Karena 1, menarik. 2, menariknya gimana? Visualisasinya, gitu ya. Oke, warnanya beragam, didukung dengan elemen-elemen yang mendukung seperti itu kan ya. Terus apa lagi sisi menariknya? Apakah informasinya mudah dipahami dengan penjabaran semacam ini? Iya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ada 2 gambar. Nanti teman-teman bandingkan tentang bullying. Oke, gimana ini? Lebih kuat mana dibandingkan yang pertama tadi? Ini. Yang benar apa sih? Lebih jelas, lebih menarik informasinya. Ya, langsung bisa dipahami gitu ya. Oh, jenis-jenis bullying apa aja nih? Ada yang verbal, ada fisik, ada cyberbullying, gitu ya. Oke. Kemudian dampaknya ada dampak psikologis, akademis, sosial kan seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa mengira-irakan ya, bagaimana sebuah infografis bisa disebut infografis yang baik, gitu kan? Nah, kalian sudah bisa membandingkan antara 1 dan yang 2. Menurut teman-teman lebih bagusan yang 2. Nah, jadi kalian punya tolok ukur. Berarti kalau saya bikin infografis, paling nggak yang kayak gini, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, definisi ini sekilas saja. Definisi infografis yaitu cara penyajian data atau informasi kompleks menggunakan kombinasi teks, elemen visual seperti gambar, grafik, dan diagram yang agar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir, relevan dengan audien. Audiennya bukan sendiri kelas 1 kelas. Jadi yang diangkat pun nanti akan berbeda dan yang menentukan penilaian. Oke, materinya itu. Nah, sekarang Guru Latif jelaskan alur pembelajaran hari ini. Jadi teman-teman nanti singkatnya akan Guru Latif bagi menjadi beberapa kelompok. Yang kelompok itu untuk menyingkat waktu nanti depan belakang aja. Sepakat ya? Oke. Jadi nanti teman-teman akan dibagikan RKPD 1, kemudian menyusun infografik. Nah, dari situ teman-teman bisa memilih 1 tokoh di bidang, baik itu sastra, bisa bidang sastra ataupun tokoh pendidikan di Indonesia. Paham apa enggak? 1 tokoh saja. Kemudian saya sampaikan, jadi kan kalian rata-rata 3-4 orang ya. Jadi nanti ada 2 orang yang bertugas mencari informasi, 1 bertugas mengisi LKPD, 1-nya lagi mulai menyusun infografik. Bisa pakai aplikasi apapun termasuk Canva gitu ya. Biasanya teman-teman pakai aplikasi apa? Canva. Oke, Canva. Baik.
sesuaikan. Waktunya kita batasi ya sampai 8.55. Sanggup? Sanggup, oke, silakan diselesaikan. Tanggapan kalian terhadap infografis baik itu informasinya atau visualisasinya gitu ya, bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil infografis kami. Alasan kami memilih tokoh Raden Dewi Sartika karena beliau orangnya gigih dan rela berkorban demi kesetaraan gender dan pendidikan di era penjajahan. Bukan satu tokoh di bidang pendidikan atau sastra di Indonesia, Raden Dewi Sartika. Carilah data dari berbagai sumber terpercaya tentang tokoh tersebut, dari sumber idcerebral.com dan Wikipedia. Tuliskan data atau informasi penting yang didapat. Dewi Sartika lahir di Bandung 4 Desember 1884, meninggal di Tasikmalaya 11 Desember 1947 pada umur 62 tahun. Seorang avokat dan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia juga merupakan salah satu tokoh perempuan Indonesia paling terkenal. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh Bangsa Indonesia pada tahun 1966. Latar belakang pendidikan dasar dari ayahnya yang membawanya ke SD kelas 10 Cikal Bakal His, tempat ia belajar baca tulis, berhitung, serta bahasa Belanda dan Inggris. Pada 16 Januari 1904 ia mendirikan sekolah istri dari pendopo Kabupaten Bandung. Ia mengajarkan pada para wanita membaca, menulis, berhitung, pendidikan agama dan berbagai keterampilan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Izin bertanya, dari semua informasi yang ada di infografis, menurut kalian mana yang paling penting untuk dipahami generasi muda? Bisa diulang? Dari semua informasi yang ada di infografis itu, menurut kalian mana yang paling penting untuk dipahami generasi muda? Menurut saya yang paling penting untuk dipahami yaitu kegigihannya dan semangat pantang menyerahnya untuk memajukan pendidikan. Gimana Mbak? Bisa dipahami atau tidak?
mantap. Mantap juga. Oke. Pokoknya Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang haji dewantara. Alasan memilih haji dewantara karena beliau merupakan seseorang pahlawan yang berkontribusi besar bagi pendidikan Indonesia. Mei 1889 dan beliau meninggal pada 26 April 1559. Rekam jejak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah aktivitas revolusi nasional. Beliau adalah aktivis revolusi nasional Indonesia, guru komunis dan politisi, dan dia adalah pendiri perguruan taman siswa di Indonesia. Indonesia itu bisa setara, punya akses ke pendidikan, ya. Masukan, sekarang masukan karena waktunya terbatas. Untuk desain dari infografisnya gimana teman-teman? Yang pertanyaan apakah mendukung? Tidak. Mungkin ada masukan di bagian elemennya. Kedua. Filosofi masuklah. Oke, begitu saja. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada